Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu PAR GPI Papua Jemaat Elim Amipura hari ini, tanggal 24 Oktober 2021. Maos mohon izin untuk melepas masker. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita dapat bertemu lagi dalam ibadah di saat ini. Mama Os yakin dan percaya semua adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah, siap dengan Alkitab, dan duduk diam dan tenang selama mengikuti ibadah di pagi hari ini. Baik, kita akan menyanyi satu lagu, kita nyanyi bersama-sama ya. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita menyanyi lagu Anak Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota tempat. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, memulai ibadah di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Ibadah sekolah minggu yang kami laksanakan di saat ini, dari awal pertengahan hingga kesudahannya, kiranya mau jadi dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan tuntunan Roh Allah yang kudus. Berkenanlah Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di saat ini. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, mari kita puji nama Tuhan sekali lagi dengan lagu yang berkata, segala puji syukur. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Segala puji syukur kita nyanyikan dengan penuh semangat. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Oke teman-teman, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan membaca Alkitab, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan juga kakak pengasuh yang akan membawa cerita. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik, terima kasih Adik Juan yang sudah bantu pelayanan di hari ini, sudah pimpin doa baca Alkitab. Baik adik-adik di rumah, kita semua akan baca firman Tuhan sama-sama. Pertama Korintus 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh.
aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ayat 2, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata-kata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ayat 4, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat 5, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. 6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. 8, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11, ayat yang terakhir, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu, yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di saat ini. Mama Os ingatkan, siapa bertelinga hendaklah dia mendengarkan firman, tapi lebih berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, kita setelah selesai membaca firman Tuhan, sebelum kita mendengar cerita di pagi hari ini, mari kita puji Tuhan sekali lagi dengan lagu yang berkata baca kitab suci. Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baik, puji nama Tuhan. Tadi kita sama-sama sudah memuji Tuhan dengan lagu baca kitab suci. Untuk semua yang mau bertumbuh dalam kebenaran Tuhan, dia harus rajin baca kitab suci. Mama Os tidak suruh hari ini baca dari Kejadian sampai Wahyu, tapi minimal tiap hari rutin baca firman Tuhan. Kalau untuk adik-adik yang masih kecil, pasti ikut bacanya bersama papa dan mamanya. Oke, mari sama-sama kita dengarkan cerita yang akan Mama Os sampaikan di pagi hari ini. Baik adik-adik yang berbahagia, Mama Os mau tanya dulu. Kemarin kita di Jayapura di Provinsi Papua telah terlaksana kegiatan PON. PON itu Pekan Olahraga Nasional.
mulai dari tanggal 2 sampai 15 Oktober 2021. Pasti ada adik-adik yang pergi nonton dengan papa dan mama. Ya, nonton badminton, nonton renang, nonton sepak bola, nonton softball, kriket, dan lain-lain. Adik-adik, pasti adik-adik lihat, orang sangat banyak sekali yang datang di Jayapura sini. Karena di Jayapura sini tempat pelaksanaan PON di kota Jayapura dan di Kabupaten Jayapura, di kota Timika, juga di kota Merauke. Mama Os mau sampaikan untuk adik-adik sekalian bahwa kegiatan yang besar itu bukan hanya satu orang yang kerja, tapi melibatkan banyak orang. Mulai dari gubernur, terus ada panitia ponnya, semua orang yang ada di kota Jayapura ya, Mama Os ambil di kota Jayapura saja, mereka bekerja. Karena apa? Untuk pekerjaan yang besar ini, kita perlu banyak orang yang bekerja. Karena tamu yang datang di tempat kita, selain Bapak Presiden untuk acara pembukaan PON, ada Bapak Wakil Presiden yang datang untuk acara penutupan PON. Ada gubernur, ada tamu-tamu, terutama ada banyak atlet yang datang. Ada keamanan. Itu semua terjadi karena ada kerjasama. Oke ya, Mama Os mau sampaikan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar tadi juga, kita juga bisa belajar banyak hal di situ. Kalau sekarang adik-adik mengikuti ibadah pelayanan sekolah minggu di rumah ya, adik-adik bisa melihat bahwa ada beberapa pengasuh secara rutin pimpin sekolah minggu atau pimpin tunas. Untuk adik-adik ketahui, sampai bisa jadi link YouTube untuk ibadah itu melibatkan juga banyak orang. Sebelum materi sekolah minggu dibuat, itu Bapak Ibu Pendeta dan ada beberapa orang yang membuat materi sekolah minggu. Lalu setelah diturunkan di jemaat-jemaat, ada majelis, ada ketua par, ada pengasuh-pengasuh, dan ada kakak-kakak, orang-orang yang mendukung sekolah minggu, pelayanan sekolah minggu, sehingga adik-adik di rumah dapat mengikuti ibadah dengan baik. Ya, kita patut bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita dapat mengikuti ibadah dari rumah saja. Kita bersyukur ada banyak orang yang membantu kita untuk pelayanan ibadah ini. Demikian juga dalam bagian pembacaan kita tadi. Dalam bagian pembacaan firman Tuhan itu, Rasul Paulus mengingatkan kita sejak dunia dan pelayanan ini ada, Rasul Paulus telah menulis dalam Alkitab tadi bahwa ada banyak karunia. Ya, dalam bagian firman Tuhan tadi disampaikan bahwa ada karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Ada yang bertanya, kah karunia itu apa? Mau jelaskan bahwa karunia itu adalah pemberian atau anugerah dari Tuhan kepada kita manusia. Karunia adalah kebaikan dan kemurahan Allah yang diberikan, yang memberikan kemampuan kepada kita manusia sebagai pengikut Kristus untuk dapat melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga kita tidak ada satu orang pun yang bisa menyombongkan diri atau bilang, kalau bukan saya, pelayanan tidak jadi. Kalau tidak ada saya, pasti terjadi ibadah. Tidak. Kita semua harus bersyukur karena kalau kita bisa melayani, itu hanya berdasarkan kemurahan dari Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa bilang itu karena saya. Ya, tadi di awal Mama Os cerita tentang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional di Papua. Adik-adik, sebelum Mama Os lanjut ya, Mama Os juga ada datang melihat, tapi Mama Os lebih tertarik ketika Mama Os pergi di venue
voli pasir. Itu venue-nya ada di Koyakoso, jauh sekali. Kenapa Mama Os tertarik dengan olahraga voli pasir? Karena adik-adik tahu ketika kita menonton kita senang sekali, tepuk tangan dan lain-lain. Padahal di dalam kegiatan lomba itu ada orang-orang tertentu yang bertugas untuk kasih rata pasir saja. Menurut kita itu pekerjaan kecil. Tapi ketika mereka bermain ada 2 atau 4 orang yang bertugas untuk rata pasir. Harus kasih rapi pasir, harus kasih rapi supaya pertandingan itu dapat berjalan. Karena menurut kita pekerjaan itu kecil. Tapi kecil itu sangat menopang untuk terlaksananya pertandingan voli pasir sampai selesai. Demikian juga di dalam pelayanan kita. Ada banyak pengasuh dan kita bersyukur bahwa kita tetap dengan segala kekurangan yang ada pada kita dapat menjalankan tugas tanggung jawab itu dengan baik. Dan sekali lagi, bagian firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak boleh sombong, tidak boleh rasa diri yang paling nomor 1. Karena pelayanan yang kita lakukan itu hanya semata-mata anugerah dari Tuhan. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua dalam bagian firman Tuhan tadi, kalau kita baca bersama-sama, ada berbagai karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita baca di ayat 8, di situ ada karunia berkata-kata dengan hikmat, juga karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Pada ayat 9, ada karunia iman, juga karunia menyembuhkan. Pada ayat yang ke-10, kita bisa baca di situ ada karunia untuk mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, terus berkata-kata dengan bahasa roh, dan juga ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi ada berbagai macam karunia yang Tuhan berikan bagi kita yang mengasihi Tuhan dan mau terlibat dalam pelayanan. Mungkin adik-adik bertanya, Mama Os, apa tujuan Tuhan memberikan karunia itu untuk kita manusia? Ya, adik-adik, Mama Os mau sampaikan bahwa karunia dari Tuhan itu membantu kita dalam pelayanan. Membantu para pengikut Kristus untuk dapat menjangkau pelayanan-pelayanan di lingkup gerejanya masing-masing, bahkan pelayanan yang lebih luas lagi dari gereja kita. Yang berikut, karunia itu juga perlu karena kita juga dapat menguatkan jemaat-jemaat. Lanjut, karunia itu juga dapat menyatakan kasih karunia oleh kuasa Roh Kudus karena di antara umatnya dan kita semua yang tergabung dalam gereja. Karunia itu sangat perlu sekali. Karunia itu juga membawa orang yang belum menerima Tuhan Yesus supaya dia terima Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, dan hidup seturut kasih dan firman yang Tuhan berikan bagi kita. Baik, anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Tadi kita baca dan kita telah dengar ada berbagai macam karunia. Tapi kalau kita baca di ayat 4, bagian firman Tuhan tadi mengatakan, tapi hanya satu roh. Ayat 4 ya, hanya satu roh. Dan kita bisa baca juga dalam ayat 5, ada rupa-rupa pelayanan, macam-macam pelayanan. Di gereja kita saja macam-macam pelayanan. Tapi satu Tuhan. Ya, adik-adik ya. Untuk itu, Mama Os mau sampaikan untuk adik-adik semua, juga rekan-rekan pengasuh, bahkan papa dan mama yang mungkin mendampingi anak-anak dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena atas kasih karunia-Nya, Tuhan memberikan kita karunia untuk dapat melayani. Walaupun pelayanan kita kecil, tapi itu semua hanya karena kasih Tuhan. Kita
Kita bersyukur dan kita harus selalu merendahkan hati kita kalau kita melayani. Apa gunanya kita punya karunia yang banyak, tapi kita tidak punya kasih? Karena ada bagian firman Tuhan di dalam pertama Korintus 13 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Di situ kita bisa lihat jelas bahwa semua karunia-karunia itu akan lenyap. Nubuatan-nubuatan itu akan lenyap. Tapi yang tinggal tetap itu adalah kasih. Mama Os ulang sekali lagi. Semua yang kita lakukan itu akan lenyap. Yang tinggal itu adalah kasih. Kasih itu murah hati, sabar, tidak cemburu, tidak mementingkan diri sendiri, tidak sombong, tidak melakukan apa yang tidak sopan, tidak cari keuntungan, tidak marah-marah, tidak simpan kesalahan orang lain dan lain sebagainya. Nanti adik-adik bisa baca di dalam pertama Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kenapa? Karena apa gunanya kita melayani kalau kita tidak mengasihi? Itu namanya kita sombong. Ya, kita harus mengasihi. Karena kasih itu berasal dari Tuhan. Kasih itulah yang memampukan kita semua orang yang percaya kepada Tuhan untuk melayani. Ya, melayani bukan hanya memberitakan firman Tuhan, adik-adik. Mama Os mau sampaikan, kita bisa melayani dengan apa yang ada pada kita. Tadi kalau kita lihat adik Juan Walasari pimpin doa baca Alkitab, itu juga melayani. Karena Juan sudah bisa berdoa. Mama Os yakin dan percaya, Mama Os punya anak-anak sekolah minggu, Elim, yang luar biasa juga bisa melayani. Tapi Mama Os mau pesan sekali lagi, kalau kita melayani, kita tidak boleh sombong. Karena kita melayani itu karena Tuhan menganggap kita layak untuk melayani pekerjaan Tuhan. Demikian cerita untuk kita di hari ini. Mama Os yakin dan percaya semua anak-anak kekasih pasti Tuhan berkati untuk dapat melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik adik-adik, mari kita tenang dan kita ada dalam doa sapaan. Tutup mata, lipat tangan, dan kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur dan terima kasih, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus tetap mengasihi kami anak-anak persekutuan anak dan remaja GPI Papua Elim Abipura. Bapak, sebelum kami menyampaikan permohonan kami dalam doa di saat ini, kami mohon dengan kerendahan hati berkenanlah Tuhan mengampuni segenap salah dan dosa kami ya Bapa. Layakan kami agar kami boleh datang menghampiri kekudusan-Mu dan menyampaikan permohonan kami dalam doa di saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang maha baik, Bapa dalam anak Yesus Kristus, kami bersyukur karena hari ini kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan Roh Kudus, agar setiap firman Tuhan yang kami dengar, kami ingat dan kami lakukan seturut kasih dan sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu, PAR GPI Papua Jemaat Elim Abipura, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, anak-anak yang masih kecil, sampai anak-anak yang telah duduk di bangku SMA. Kami mohon dengan kerendahan hati ya Bapa, kiranya Bapa tetap melindungi, menyertai, memberkati anak-anak kekasih kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan tetap memberikan berkat perlindungan bagi mereka. Mereka ada dalam keadaan sehat Tuhan. Terima kasih bagi anak-anak yang sementara ini mengikuti pembelajaran lewat daring. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka agar mereka fokus
mengikuti semua pendidikan yang diberikan oleh guru-guru mereka. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk teman-teman kekasih kami yang mungkin saat ini tidak dapat mengikuti ibadah. Kami juga mohon dengan kerendahan hati, Bapa kiranya mau memberkati mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa bagi kedua orang tua, papa, mama, juga opa dan oma, kakak yang berada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih atas kekuatan, atas kesehatan yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memberkati semua orang tua agar mereka tetap sehat, mereka terus dapat menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, bersama-sama dengan semua anggota persekutuan PAR-GPI Papua Jemaat Elim AB Pura, kami bersyukur karena atas kasih dan sayang Tuhan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang dilaksanakan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Timika, dan Merauke boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk semua orang yang terlibat dalam pelayanan, kiranya Tuhan limpah-limpahkan berkat memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk semua Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, semua orang yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati mereka, agar mereka tetap setia melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi mereka. Sebentar kami hendak memberikan persembahan syukur. Mohon dengan kerendahan hati Tuhan memberkati uang persembahan yang mereka berikan ini, agar dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Terakhir, kami rindu juga berdoa untuk semua pengurus PAR, para pengasuh, semua orang yang terlibat dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami di saat ini. Mohon ampun atas salah dan dosa kami ya Bapa, hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami datang dan berdoa pada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sebentar kita akan menyanyi satu lagu yang terakhir, lagu melayani lebih sungguh. Mama Os harap semua adik-adik memberikan persembahan yang diberikan oleh Papa dan Mama. Adik-adik isi lagi di dalam amplop, tulis di luar persembahan sekolah minggu, tulis namanya. Silakan tulis dan titip kepada Papa dan Mama untuk dibawa ke gereja. Karena apa? Karena persembahan yang adik-adik berikan walaupun sedikit itu juga dapat menopang pelayanan. Tapi kita harus ingat, Tuhan lebih menghendaki kita memberikan kehidupan kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita menyanyi puji nama Tuhan sekali lagi dengan lagu melayani. Kiranya lagu ini memberikan semangat untuk kita semua untuk tetap melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, ibadah kita akan segera selesai. Kita akan terima berkat Tuhan. Tadi kita baru selesai menyanyi lagu melayani lebih sungguh. Kiranya lagu itu memberikan semangat untuk kita semua, mengingatkan kita bahwa kita harus melayani pekerjaan Tuhan. Tetap setia, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita mohon berkat Tuhan.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus dan tuntunan Roh Allah yang kudus, mau tinggal dan menyertai semua anak-anak kekasih kami, anggota persekutuan, anak dan remaja Gereja Protestan Indonesia di Papua, Jemaat Elim Habepura. Semua orang yang sudah kami doakan mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati. Izin ya, Mama harus pakai masker dulu. Oke. Mama Os ingatkan adik-adik sekalian, corona masih ada. Untuk itu kalau keluar rumah tetap pakai masker, rajin cuci tangan, juga jaga jarak. Tetap sehat ya. Kita terus berdoa supaya kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu, ibadah tunas secara tatap muka. Ya, tetap setia, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dengar-dengaran Papa dan Mama ya. Dah.